Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi'ulumih. Wahdhar akhlaqal jahilin wa mujalasatal mudhnibin wa da'awal mu'jibin wa raja'al mughtarrin wa ya'sal qanitin. Wahdhar akhlaqal jahilin, takutilah akhlak orang-orang yang jahil. Takutilah kelakuan budi pekerti orang-orang yang jahil. Di antara akhlak orang jahil itu, satu contohnya taswifut taubah, menunda-nunda tobat. Menunda-nunda tobat itu adalah bagian dari akhlak orang jahil yang mesti dijauhi dan ditakuti. Menunda-nunda tobat. Di antara akhlak orang jahil lagi tulul amal, panjang angan-angan. Artinya merasa hidup masih lawas, merasa hidup lebih lawas, masih lawas lagi, hanya mati. Itu akhlak orang jahil. Takutilah, artinya jangan dicontoh, jangan ditiru akhlak orang jahil. Wa mujalasatal mudhnibin, dan takutilah, jauhilah samajlis, sakedudukan dengan orang-orang yang berdosa. Kenapa disuruh berjauh lawan orang-orang yang berdosa itu? Wadzalika liqasawati qulubihim wa zulmatiha birtikabiz dzunub. Karena kerasnya hati mereka dan gelapnya hati mereka dengan sebab melakukan dosa-dosa. Jadi amun kita sekedudukan dengan orang-orang yang berdosa itu, yang mana mereka itu hatinya keras, hatinya gelap, kita akan tertular kaina. Akhirnya kita pun juga katuju dengan dosa. Kalau kita biasa sapakawanan lawan orang nang suka berdosa itu. Qala Sayyiduna Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, jalisut tawabin fa innahum araqqu afidah. Ujar Sayyidina Umar, duduklah kalian, bersama-samalah kalian, bakawallah kalian dengan orang yang tobat kepada Allah. Karena orang yang tobat itu lembut hatinya. Orang yang tobat itu baik dikawani. Dulu bakas maling, wah ini sudah tobat. Dulu bakas perampok, bakas penjudi, ini sudah tobat, wah ini sudah insaf. Nah itu bagus dikawani, karena mereka itu lembut hatinya. Wada'awal mu'jibin, dan jauhilah dakwaan orang yang ujub dengan amalnya, orang yang merasa dirinya punya kedudukan di sisi Allah, orang yang merasa dirinya wali, orang yang merasa dirinya kekasih Allah. Jangan dikawani itu, jangan dikawali juga. Orang yang mengaku-ngaku bahwa inya punya kedudukan di sisi Allah, inya mengaku kekasih Allah. Orang yang mengaku-ngaku itu jangan juga dikawani. Waraja al-mughtarrin, dan jauhi pula harapnya orang yang tertipu. Harapnya orang yang tertipu.
Harapnya orang tertipu itu orang yang mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan kasih sayang Allah, tapi kada takwa kepada Allah. Nah, itu tertipu ngarannya. Inya hanya memandang Allah itu satu sisi, pengampun, pemaaf, penyayang, penyantun, pemelihara. Nah, ini memandang hanya sisi situ. Kada dipandangnya bahwa Allah itu maha menghitung, Allah maha menyiksa, Allah maha adil, Allah maha keras. Ini kada memandang itu. Lalu ini tertipu, merasa diampuni Tuhan aja kena dosa, padahal kada tobat. Merasa disayangi Tuhan, padahal kada takwa. Nah, itu orang tertipu. Nah, itu jangan juga dikawani orang seperti itu. Wa ya'sal qanitin, dan putus asanya orang yang putus asa. Jangan dikawali juga orang putus asa itu. Wa kun bil haqqi amila, dan jadilah engkau dengan kebenaran itu mengamalkan. Jadilah engkau dengan kebenaran itu mengamalkan. Itu cirinya orang yang tawadhu. Orang yang tawadhu itu dia mesti tunduk kepada yang benar. Wabillahi wathiqa, jadilah engkau itu dengan Allah percaya. Percaya apa yang difirmankan olehnya dalam Quran, dalam hadis kudusi, dengan apa yang disampaikan Tuhan kepada Rasulullah. Ini percaya itu. Wabil ma'rufi amira wa anil munkari nahiya, dan laksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Laksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Di bawah ada kisah rawal Bukhari fi sahihihi fi kitabil manaqib bi babi kissatil bai'ah wal ittifaq ala Utsman an Amr bin Maimun anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu lamma ta'anahu Abu Lu'lu'ah al-Majusi wa arafu annahu mayyit qala fadakhalna alaihi wa ja'an nas yuthnuna alaihi wa ja'a rajulun syab faqala abshir ya amiral mu'minin bi busyrallahi lak. Falamma adbara syab idza izaruhu yamassul arda qala Umar ruddu alayya al-ghulam qala ya ibna akhi irfa' thawbak fa innahu anqa li thawbik wa asqa li rabbik. Panzur ya ra'akallah ila Umar radhiyallahu an wa huwa bin naza' yajudu bi nafsihi lam yamna'hu ma kana fihi min ghamaratil maut wal alam ay ya'mura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa yansahu dzalika syab bil anqa wal atqa radhiyallahu an Umar wa razaqanal iktida bi siratih. Sayyidina Umar itu manakala ditusuk oleh orang Majusi, Abu Lu'lu'ah ngarannya, dicucuk lawan pedang, lalu dalam keadaan sakaratul maut. Orang datangan masing-masing memuji kepada Umar karena beliau orang yang adil sebagai khalifah Allah, khalifah Rasulullah. Datang seorang pemuda juga memuji kepada Sayyidina Umar. Begitu berpaling pemuda tadi, sarungnya tapih pemuda itu bapair ke tanah. Nah, tapihnya bapairan ke tanah. Ujar Umar, kembalikan kepadaku pemuda itu. Suruh sini pemuda tadi. Ujar Umar, wahai pemuda, angkat tapih hikam itu. Angkat tapih hikam itu lebih bersih bagi pakaian engkau dan lebih takwa bagi Tuhan engkau. Nah, maka tengoklah kepada Umar dalam keadaan sakaratul maut, tidak mencegah akan beliau
sesuatu yang ada pada beliau daripada sakaratul maut dan sakit, bahwa menyuruh dengan ma'ruf, mencegah munkar. Padahal dalam sakaratul maut nih, melihat ada orang nang tapihnya bapairan ditagur oleh Umar, jangan, itu kada baik. Bapair tapih itu perilaku orang sombong. Nah, jadi sampai dalam keadaan seperti itu, Umar ini masih amar ma'ruf nahi munkar. Fa inna man sadaqallaha nasahah, barang siapa yang ikhlas akan Allah, nasahah, Allah beri petunjuk dia, Allah tolong dia. Orang yang ikhlas beribadah kepada Allah, pasti akan Allah tolong, pasti Allah akan bantu supaya dia bisa menyelesaikan ibadahnya itu. Apapun ibadah itu jenisnya, kalau ini ikhlas karena Allah, Allah akan bantu supaya dia bisa menyelesaikan ibadahnya itu. Ada perkataan ulama, al-amru makana lillah fahuwa yatim wa makana li ghairi sayan hadim. Perkara itu apapun perkara, baik ibadah, baik majelis ilmu, baik amaliyah apapun, bila itu lillah, al-amru makana lillah fahuwa yatim, dia akan sempurna, menuntung. Nah, apakah kita berulah? Apakah bila karena Allah kita menuntung? Wa makana li ghairi sayan hadim, bila kada karena Allah runtuh di tengah jalan, rubuh di tengah jalan. Nama ulah apakah amalan ka kita, tapi kada karena Allah, paling-paling seminggu ampih maamalakan. Nah, paling-paling sebulan ampih maamalakan. Membuka apakah bila kada karena Allah, kada menuntung. Al-amru makana lillah fahuwa yatim wa makana li ghairi sayan hadim. Itu contoh perkataan ulama nang fa inna man sadaqallah nasaha, bila orang itu ikhlas karena Allah, Allah akan tolong dia, akan bantu dia. Kita lihat sekolahan-sekolahan yang dibangun dengan ikhlas oleh orang-orang bahari, macam Darussalam, itu orang-orang wali yang membangunnya orang ikhlas, berapa tahun sudah berkembang, terus jalan karena dibina oleh orang-orang yang ikhlas karena Allah. Al-Azhar yang di Mesir contohnya, apalagi yang di Makkah Saulatiyah, dibangun sekolah itu oleh para aulia yang membangun itu ikhlas karena Allah. Nah, sampai sekarang ratusan bahkan ribuan tahun masih ada, masih berkembang. Karena man sadaqallah nasahahu. Wa man tazayyana li ghairihi fadahahu, barang siapa yang berhias untuk selain Allah, baik hiasan yang sifatnya ibadah atau hiasan sifatnya duniawi, kada karena Allah, fadahahu, Allah akan permalukan dia. Kada menuntung, artinya kada menuntung. Wa man tawakkala alaihi kafah, barang siapa yang tawakal atas Allah, Allah cukupi dia. Wa man wathiqa bi ghairihi maqatah, siapa yang berpegang dengan selain Allah, Allah benci kepadanya. Wa man khafahu, siapa takut kepada Allah, ammanahu, Allah amankan dia. Wa man syakarahu, siapa yang syukur kepada Allah, zadahu, Allah akan tambah. Wa man ata'ahu akramah, siapa yang taat kepada Allah, akramah, Allah muliakan. Wa man atharahu ahabbah, siapa yang mengutamakan Allah, ahabbah, Allah cintai dia. Mengutamakan Allah daripada makhluknya, maksudnya mengutamakan Allah dari nafsunya, mengutamakan Allah dari keinginan-keinginan pribadinya. Nah, Allah akan cinta kepada orang itu. Wa man ahabbahu maulah, siapa yang dicintai oleh Tuhan, faqad faz, dia beruntung. Nah, dia akan sukses artinya.
Wahzar an tadina lillahi bil aqli, takutlah kamu bahwa kamu beragama bagi Allah itu dengan akal. Beberapa kali beliau pengarang menyebut ini, bahwa beragama itu jangan melalui akal. Akal mesti tunduk kepada hukum Allah. Akal itu mengikut hukum Allah. Jangan hukum Allah mengikut akal. Bila ada hukum Allah yang kada cocok akal, kada diterima. Bila ada hukum Allah yang cocok akal, diterima. Itu akan tersesat. Karena fungsi akal itu mesti menerima hukum Allah. Masuk kada masuk, akal mesti menerima. Nah, dicontohkan di dalam ilmu tauhid. Di dalam ilmu tauhid disebutkan bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini adalah perbuatan Allah. Nah, itu keyakinan. Bila ada meyakini itu dia syirik. Apapun yang terjadi, apapun yang bergerak, yang bergerak yang diam itu adalah dari Allah. Bila bergerak, Allah yang menggerakkan. Bila diam, Allah yang mendiamkan. Kada ada sesuatu yang terlepas dari Allah. Nah, itu hukum Allah. Itu ketetapan Allah dalam Al-Quran. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Lalu ada akal kita yang kada menerima itu. Kalau ada akal yang kada menerima itu, ya turuti apa yang di Quran. Buang akal. Nah, kita ambil contoh misalnya. Nah, cincin di tangan kita. Cincin ini begitu jari kita bergerak, jari bergerak, cincin bergerak juga. Jari kita diam, cincin diam juga. Nah, kalau menurut akal, cincin ini bergerak karena jari bergerak. Itu akal. Cincin diam karena jari diam. Jadi cincin ini bergerak 4 jari. Nah, itu hukum akal. Tapi kalau hukum Allah, gerak jari maupun gerak cincin itu digerakkan oleh Allah. Kenapa cincin bisa diam? Karena jari diam, itu akal. Kenapa cincin diam? Karena didiamkan oleh Allah, itu tauhid. Kenapa cincin bergerak? Jari bergerak, itu akal. Tauhid bang karena digerakkan oleh Allah. Nah, itu hukum tauhid, hukum Allah Ta'ala. Jadi di situ akal kada kita pakai. Jadi cincin ini bergerak bukan karena lahir dari gerakan jari, kada. Cincin ini digerakkan oleh Allah. Nah, itu hukum Allah. Bahkan masuk akal, buang akalnya. Ini hukum Allah. Nah, jadi jangan beragama itu dengan akal. Wa ta'amala bil hawa, engkau beramal dengan keinginan engkau. Wa tatrukal haqqa, engkau tinggalkan yang benar. Wa tabu'a bil batil, engkau kembali kepada yang batil. Wa tatamannal maghfirah, engkau mengangan-angan ampunan Allah. Wa antanasin litaubah, sedangkan engkau lupa dengan tobat. Hindarilah demikian itu. Kita boleh mengangan-angan tobat, mengangan-angan ampunan Allah. Boleh kita mengharapkan ampunan Allah, tapi tobat dulu. Tobat dulu. Ayo berangan-angan jadi orang sugih, begawi dulu. Bukan di rumah. Nak jadi orang sugih itu mahayal ngarannya. Sama orang minta ampun kada, tobat kada, mudahan diampuni Tuhan. Itu ngarannya angan-angan. Dalam Quran disebutkan inni lagaffarun, ya Tuhan aku tuh maha pengampun. Tapi ujungnya apa? Liman taba, bagi yang tobat. Bagi yang tobat. Amun tobat kada berharap dapat ampunan. Nah, itu ngarannya adalah angan-angan. Wa'lam annahu la yurda minal ilmi wal amal illa ma thabata bil yakin asluhu wa ala bisidqi far'uhu wa asmara bil wara'i nabatuhu wa qama bil ishfaqi burhanuhu wa hujiba bil khasyati astaruhu. Ketahuilah bahwa
tidak diridai ilmu, amal, kecuali sesuatu yang sabit dengan yakin dasarnya. Ilmu, amal itu mesti dari keyakinan. Wa ala bisidqi far'uhu, dan tinggi dengan kebenaran cabangnya, dan membuahkan dengan wara tumbuhnya, dan berdiri dengan takut dalilnya, dan didinding dengan takut tirai-tirainya. Fala tarda min nafsika bitawani, jangan kau senang daripada diri engkau itu dengan perlahan, dengan menunda-nunda, jangan senang. Fa innahu la uzra li ahadin fit tafrid, karena tidak ada keringanan, keuzuran bagi seseorang fit tafrid, pada tafrid. Tafrid itu sisi sebelum sempurna. Kan ada dua sisi. Sisi yang sempurna itu disebut wasat, tengah. Nah, sebelum naik ke tengah ngarannya tafrid. Nah, sesudah tengah itu ngarannya ifrat. Nah, kedua-duanya kada disukai oleh Allah. Kita membasuh muha waktu baudu 3 kali. Nah, itu sempurna. Kalau 2 aja bang, tafrid ngarannya. Kalau 4 ifrat, kada disukai Tuhan. Wala li ahadin anillahi gina, dan tidak ada bagi seseorang daripada Allah itu kekayaan. Wa alam anna min sa'adatil mar'i husnan niyyat bima indallahi ta'ala. Ketahuilah bahwa setengah keberuntungan seseorang baiknya niat pada sesuatu yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bila kita kawa ikhlas dalam beramal, itu satu dari keberuntungan kita. Bila kita kawa ikhlas dalam beribadah, itu satu keuntungan. Wa taufiqa limahabbih, dan kita dapat taufik untuk melakukan perkara yang dicintai Allah. Nah, itu keberuntungan pula. Kita kawa ikhlas, satu keberuntungan. Kita dapat taufik kawa melakukan perkara yang dicintai Allah, keberuntungan lagi. Wa man aradallahu bi khairan wa habalahul aqla wa habbaba ilaihil ilma, barang siapa yang menghendaki oleh Allah dengannya itu orang baik, Allah berikan bagi orang itu akal, Allah sukakan kepada orang itu ilmu. Alamat orang baik, alamat orang yang dikehendaki Allah baik itu Allah beri akal, Allah sukakan kepadanya ilmu. Di bawah nomor 2, nomor 3. Wa alam annal istighala bin nafilati minal ilmi afdalu minal istighali bin nafilah minal ibadah. Ketahuilah bahwa bekerja dengan yang sunat daripada ilmu lebih besar pahalanya daripada bekerja dengan yang sunat daripada ibadah. Menuntut ilmu yang sunat. Ilmu yang sunat contohnya kayak apa? Ilmu tentang mengetahui sejarah Nabi, ilmu mengetahui tentang sirah, peperangan-peperangan yang dilakukan di zaman Nabi. Nah, itu contoh ilmu-ilmu yang sunat dipelajari. Ilmu mengetahui berapa anak Nabi, berapa istri Nabi. Nah, itu ilmu yang sunat dipelajari. Itu lebih besar pahalanya daripada kita melakukan ibadah-ibadah sunat. Sembahyang sunat, puasa sunat misalnya. Itu ibadah sunat, lebih besar pahalanya kita menuntut ilmu yang sunat. Ilmu yang wajib jangan ada kisah lagi sudah. Ini sama pada sunat.
wa ala dzalikal a'immatul arba'ah wa ghairuhum min asatinil Islam. Itulah pendapat imam yang 4 dan selain mereka daripada tokoh-tokoh Islam. Nah, wa an Ibnu Abbas, disebutkan dari Ibnu Abbas qol muzakaratul ilmi sa'atan khairun min ahya'i lailah. Kita muzakarah ilmu sesaat pahalanya lebih baik daripada kita beramalan semalaman suntuk. Nah, lebih baik daripada beramalan semalaman suntuk. Padahal kita setumat saja muzakarah ilmu nih, tumat saja sesaat, pahalanya taganal itu daripada kita di sajadah semalaman suntuk berzikir, membaca Quran apa segalanya. Nah, jadi wa man aradallahu bi khairan wa habalahul aqla wa habbaba ilaihi ilma wa habahu bil isfaq. Allah berikan kepada dia takut kepada Allah. Allah berikan kepada dia takut kepada Allah. Wasta'malahu birrifqi, dan Allah jadikan perbuatan orang itu birrifqi, ramah. Wa agnahu bil qanaah, Allah kayakan dia dengan qanaah. Wa bassarahu aibah, Allah perlihatkan kepada dia aib dirinya sendiri. Nah, jadi itu tanda-tanda orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Tanda-tanda orang yang dikehendaki baik oleh Allah, diberi Tuhan akal dulu, lalu katujuh lawan ilmu, lalu takut kepada Allah, perbuatannya ramah, orangnya qanaah, dan dia melihat kekurangan-kekurangan, aib celak dirinya. Bila demikian berarti orang itu orang yang dikehendaki Allah baik. Wa'alam rahimakallah anna sidqa wal ikhlas aslu kulli hal. Ketahuilah bahwa sidik, kebenaran, dan ikhlas itu pokok tiap-tiap keadaan. Orang tobat perlu kepada sidik dan ikhlas. Orang yang wara perlu kepada sidik dan ikhlas. Orang yang segala macam perlu kepada sidik dan ikhlas itu. Sembahyang, puasa, zakat, sedekah perlu kepada sidik dan ikhlas. Fa'anis sidqi yatasha'abu sabru wal qana'atu waz zuhdu war ridha wal uns. Dari sidik itu, dari kebenaran itu bercabanglah kesabaran, qanaah, zuhud, ridha, dan unus. Wa anil ikhlas, dari ikhlas itu yatasya'abu bercabanglah al yakinu yakin, wal khaufu takut, wal mahabbatu cinta, wal ijlalu membesarkan Allah, wal haya'u malu, wat ta'zim dan mengagungkan Allah. Ada sedikit perbedaan antara ijlal lawan ta'zim itu. Kalau ta'zim itu lebih hebat daripada ijlal. Ta'zim itu mengagungkan sifat dan zatnya. Kalau ijlal itu mengagungkan sifatnya. Kalaunya takbir itu mengagungkan zatnya. Takbir artinya membesarkan, maksudnya membesarkan zatnya. Kalau ijlal mengagungkan sifatnya. Ta'zim mengagungkan zat dan sifatnya. Nah, kita sembahyang menghadap zat Allah. Makanya kita Allahu Akbar, kada Allahu A'zam, kada Allahu Ajal. Allahu Akbar, karena akbar itu
khusus untuk mengagungkan zatnya. Walikulli mu'minin bihadihil maqamat mautinun ya'buruhu wa yu'rafu bihi haluhu. Dan bagi tiap-tiap orang yang beriman pada ini kedudukan tadi, tempat yang mesti dia lalui dan dikenal dengannya keadaannya. Fayuqalu lahu, dikatakan bagi dia khaif, orang yang takut kepada Allah. Wa fihir raja, padahal padanya ada ruang harap. Orang itu kalaunya berada dalam kedudukan takut kepada Allah disebut khaif, orang yang takut kepada Allah. Padahal pada diri orang itu ada jua harapnya. Ada jua harapnya. Warajin, disebut dia orang yang mengharap. Wabil khauf, padahal pada dirinya ada jua takut kepada Allah. Wasabir, dia disebut orang yang sabar. Wabihir ridha, padahal pada dirinya ada juga ridha kepada Allah. Wa muhibbun, dan dia orang yang cinta. Wabihil haya, padanya itu ada juga malu. Kalau orang cinta wara kada ada malunya, itu akan membuat kada beradab lawan Allah. Orang ini cinta melulu tanpa diimbangi dengan haya. Karena cinta itu menimbulkan hilangnya adab. Kalau orang sudah saling mencintai itu biasanya kada ada lagi adab. Orangnya sudah saling mencintai, itu biasanya adab sudah hilang. Nah, tapi kalau dengan Allah cinta tapi ada malunya, ada hayanya. Wa quwwatu kulli halin wa dha'fuhu, kuatnya tiap-tiap keadaan dan lemahnya bihasabi imanil abdi wa ma'rifatih, dengan sekira-kira imannya seorang hamba dan ma'rifatnya seorang hamba. Wa likulli aslin min hadhil ahwal, dan bagi tiap-tiap asal dari ini keadaan-keadaan salasu alamatin, 3 alamat yu'rafu bihal hal, yang dikenal dengannya 3 alamat itu keadaan. Pasidiku, sidik fi salasati asya, pada 3 perkara. La tatimmu illa bih, tidak sempurna sidik kecuali dengan 3 perkara. Sidqul qalbi, kebenaran hati seseorang. Bil iman tahqiqan, orang yang sudah punya sifat sidik itu artinya orang yang mempunyai sidik dalam 3 hal. Hatinya sidik, hatinya beriman, tahqiq, meyakinkan. Wasidqun niyat fil a'mal, benar niatnya dalam perbuatan-perbuatan. Wasidqul labzi fil kalam, dan benar tutur katanya pada berbicara. Nah, itu orang disebut sidik. Wasabru bi salasati asya'a, dan sabar itu pada 3 perkara. La tatimmu illa bi, tidak sempurna kecuali dengannya. Pertama, as-sabru an maharimillah, sabar menghadapi yang dilarang oleh Allah. Was-sabru ala tibai amrillah, sabar atas mengikut perintah Allah. Was-sabru indal masaib, dan sabar ketika musibah ihtisaban, semata-mata lillah, karena Allah. Nah, hanya disebut orang itu sabar. Orang yang sabar bila kena musibah. Tapi ini kada kau melihat yang haram mau ambil aja. Nah, ini kada sabar ngarannya, kada sempurna sabarnya. Ada orang nang kawa disiplin bila nang haram jauh. Bila diperintah Allah dilaksanakannya. Bila kena musibah keluh kasah, itu kada sempurna juga sabarnya. Jadi kesempurnaan sabar 3 hal itu. Pertama, sabar menghadapi perkara yang dilarang oleh Allah, sabar mengikuti apa-apa yang disuruh oleh Allah, sabar ketika menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat situ bal qanaah fi thalathati asya. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ووالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.